kita singkat, jadi saya menggantikan beliau dan saya ambil tema pada siang hari ini mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan ya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ayat yang menjadi perenungan pada siang hari ini saya ambil dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu nanti bisa baca aja di rumah ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan lebih concern kepada ayat yang kita akan mau gali. Tapi poin-poin saya ambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 10, kisah tentang murid Tuhan yang sedang perjalanan ke Emmaus, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu yang suka baca Alkitab pasti tahu cerita tentang hal ini ya. Benar Bapak Ibu sering baca Alkitab kan, amin ya. Dari wajah-wajahnya penuh kemuliaan ya, sudah kasih Tuhan ya. Oke, nah next. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya kalau Yesus itu bangkit? Percaya saudara ya. Nah, negara kita berapa dalam kalendernya ada hari-hari libur ya. Dan negara kita mengakui pertama kelahiran Isa Al-Masih tanggal 25 Desember. Lalu Jumat Agung merah saudara ya, wafat Isa Al-Masih. Nah hari Minggu kemarin nggak ditulis kebangkitan, tapi kebetulan hari Minggu. Nah nanti saya lupa bulan Mei Juni ya, itu kenaikan Isa Al-Masih. Jadi lahir diakui, mati diakui, bangkit nggak diakui. Tapi kenaikan diakui, kira-kira gitu saudara ya. Nah ada hari nanti yang negara nggak tahu, kita juga nggak tahu, anak pun nggak tahu, yaitu Yesus akan datang kedua kali. Maranatha, dia menjemput orang-orang yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya, kira-kira gitu saudara ya. Nah jadi berdasarkan iman percaya saudara sepupu kita, mereka mengakui Isa Al-Masih yang lahir, hidup, dan akan datang kedua kali. Tapi tidak pernah mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi ada banyak orang tidak mengakui untuk hal ini. Nah pertanyaannya di saat ini adalah, apakah Bapak Ibu percaya Yesus itu bangkit? Dan saya percaya kita sudah mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Next slide. Nah pertanyaannya Bapak Ibu dalam Tuhan, apakah kebangkitan Yesus bisa dibuktikan? Tadi ada WL kita sempat singgung, anaknya nanya, Yesus itu bangkit, kadang-kadang kita mau nerangin juga mungkin apa bahasa kita kurang segala macam ya. Tapi kalau kita ditanya kepada orang yang tidak kenal Tuhan, apakah Yesus bangkit bisa dibuktikan? Nah ini kan butuh pembuktian saudara ya, jangan sampai kita teriak Allah Maha Besar sambil teriak di jalan tapi kita tidak tahu gitu saudara. Iman kita bukan berarti iman yang istilahnya emosional yang dibangun, tapi juga ada fakta sejarah dan memang itu real, ada buktinya saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga tidak sekedar cerita dongeng ataupun cerita-cerita agama yang membuat kita dininabobokan, kalimatnya gini, pokoknya gitu saudara ya, pokoknya Yesus bangkit. Buktinya apa? Ya pokoknya Yesus itu bangkit, kita gak peduli saudara. Nah saya berharap kita semua bisa memahami bahwa betul Yesus itu bangkit dan memang ada buktinya. Kira-kira gitu. Next. Nah bukti Yesus bangkit saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3 yang berkata, kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ayat ini dalam Kisah Para Rasul itu ditulis oleh seorang yang bernama Lukas ya. Nah Kisah Para Rasul bercerita tentang bagaimana jemaat Tuhan yang mula-mula sebelum Yesus nanti naik ke surga. Nah saudara, ini ayat menjadi satu pembuktian buat kita bahwa Yesus sendiri membuktikan bahwa dirinya bangkit dan dia menampakkan selama 40 hari. Kenapa 40 hari, ntar kita akan bahas lebih jauh saudara ya. Tapi kata membuktikan, boleh di next slide. Saya pakai istilahnya dictionary dari Hebrew and Greek, diambil dari kata tekmeriosis yang artinya tanda yang gak diragukan atau bukti yang jelas dari William Barnes, dan tanda yang menentukan tentang kriteria kepastian. Jadi kata Yesus membuktikan, kata membuktikan itu pakai kata tekmerios, dasar kata dari Hebrew dan Greek tentang hal ini saudara ya. Jadi bahwa
Yesus membuktikan bahwa buktinya itu bicara tentang kepastian bahwa memang ia bangkit. Dan bukti yang nggak bisa diragukan. Next. Juga ada dari seorang Albert Barnes berkata bahwa nggak dapat diragukan. Nah penting ini saudara, bukti bahwa Yesus hidupnya nggak dapat nipu. Yesus tuh hidup nggak bisa nipu, beda tipis sama kita ya. Kalau kita kan nipunya di tipis-tipis lah kira-kira saudara ya. Jadi bilang aja mama nggak ada kira-kira saudara ya. Atau bilang aja bapak nggak ada, atau bilang aja gue lagi sibuk saudara. Tipu kita tipis-tipis saudara kasih lihat saudara. Tapi Yesus tuh nggak bisa gitu. Dia memang gak bisa menipu untuk dirinya karena dia adalah kebenaran. Kira-kira tadi sebagian pujian ya, aku jalan kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan. Bukti yang gak dapat mereka salah pahami. Kita kan sering salah paham ya. Kata Nusron Wahid kita suka salah paham atau pahamnya yang salah. Kira-kira gitu saudara. Kita sering begitu tuh saudara. Tapi Yesus Bapak dalam Tuhan, kita nggak perlu salah paham untuk hal itu. Untuk buktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kira-kira gitu saudara ya. Dan dalam King James Version, saudara bisa lihat ya, ada tulisan by many infallible proof, yang artinya banyak bukti yang gak dapat mungkin salah, tak terbantahkan. Jadi Yesus bangkit itu tak terbantahkan, dia pasti dan hidupnya gak pernah bisa menipu. Jadi tidak dapat dipahami bahwa memang Yesus itu bangkit. Next. Nah, kepada siapa saja Yesus membuktikan dirinya bangkit, saudara. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, saudara. Maria ibu Yakobus, saudara. 2 orang murid dalam perjalanan Emmaus yang tadi saya ambil, saudara kasih dalam Tuhan, nanti kita akan bahas saudara ya. Dan juga 11 rasul waktu itu tanpa Thomas. Dan hari itu Thomas akhirnya membuktikan, bahkan dia bilang, kalau saya nggak pernah mencucukkan atau memegang gitu ya, dia nggak akan pernah percaya, saudara. Tapi pada akhirnya Thomas percaya, saudara ya. Dan 7 orang murid di Galilea dan Tiberias. Dan kerennya lagi Bapak Ibu ya, 500 orang sekaligus melihat Yesus itu bangkit, saudara. Dan tempatnya beda-beda. Dia mengajar, makan dan minum dan bisa diraba. Jadi bahkan Yohanes menulis secara teologis, dia dekat dan dia pernah istilahnya bersama-sama. Dan saya katakan 40 hari, Ibu kasih dalam Tuhan ya Bapak Ibu. 40 hari itu enggak itu kan 11,5 ya kurang lebih gitu. Ini enggak sekedar ya memang keperluannya 40 hari Yesus dibangkit itu. Tapi mau membuktikan pada kita semua, Bapak Ibu ingat ya kisah tentang Lazarus waktu mati ya. Maria minta tolong sama Yesus untuk tolong saudaramu nih ada yang sakit gitu ya. Tapi Yesus sengaja datangnya bukan 3 hari, 1 hari setelah sakit itu sudah, tapi 4 hari setelah Lazarus mati. Menurut tradisi bahwa dalam Tuhan, kalau orang mati 1 hari bisa aja dia siuman lagi saudara, karena mungkin mati suri segala macam. Maksimum 3 hari kira-kira gitu. Nah kalau udah 3 hari udah pasti saudara nggak perlu ragukan bahwa orang itu jelas mati. Nah Yesus datang sengaja telat 1 hari lagi. Tambah aku yakin bahwa Lazarus memang mati. Kira-kira itu saudara. Dan akhirnya Yesus datang, Maria bilang, seandainya kamu datang kemarin, saudara kita nggak mati. Kira-kira gitu. Tapi justru Yesus bilang, percayakah engkau? Kira-kira gitu saudara ya. Dan akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus. Nah itu saudara kata pakai 40 hari mau memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus hidup itu selama 40 hari setelah bangkit itu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, orang melihat semuanya itu membuktikan bahwa memang 40 hari itu menjadi ukuran yang lebih dari sekedar hari-hari yang sudah ada. Yang memang tak dapat diragukan bahwa Yesus itu bangkit. Kira-kira itu sudah. Ini fakta sejarah yang memang kita bisa aminkan bahwa Yesus betul-betul hidup dan betul-betul bangkit. Dan dia pernah mati pada hari Jumat itu saudara kasih dalam Tuhan. Nah karena itu apa yang kita bisa pelajari? Next. John Calvin bilang begini, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan ya. Jika Yesus muncul 1 kali saja kepada mereka, itu bisa sedikit mencurigakan. Jadi kalau cuma sekali bangkit gitu, menampakkan diri mungkin mencurigakan. Tapi dengan menunjukkan dirinya begitu sering kepada mereka, dia menghilangkan semua keraguan yang muncul dalam pikiran mereka dan dengan cara ini dia juga menghilangkan celah ketidaktahuan yang dia katakan kepada para rasul agar tidak merusak kredibilitas pemberitaan mereka. Jadi kita kalau bilang kepada orang Yesus itu bangkit, kita nggak perlu lagi ragukan itu, Ibu kasih dalam Tuhan. Bahwa betul-betul Allah kita Yesus itu bangkit dan sudah menjadi bukti. Bahkan dikatakan orangnya ada yang masih hidup,
dan ada yang sudah meninggal. Di dalam catatan Alkitab, saudara kasih dalam Tuhan ya. Sehingga kita tidak perlu ragukan lagi bahwa Yesus itu bangkit. Nah persoalannya, ibu bapak kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya Yesus itu bangkit, apa dampaknya buat kita? Kan kira-kira gitu saudara ya. Ada satu pertanyaan, kalau hari ini kita merenungkan sejenak ya, di Indonesia kan ada berapa agama ya? Hari ini ada 6 kalau nggak salah satunya Konghucu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa Anda pilih Kristen? Apakah karena nama saudara Grace? Atau karena nama saudara Haleluya? Atau karena saudara di sekolah Katolik? Atau karena saudara papanya Lukas, ibunya Maria? Atau saudara waktu lahir memang udah lahirnya di mimbar gereja gitu saudara. Kenapa ya saudara menetapkan pilihan kepada Kristen? Oh karena Kristen itu keren Pak, kalau Natalan tuh kita pakai jas. Kalau di agama-agama lain gimana ya? Kurang bagus gitu saudara ya. Kalau Natalan tuh aduh kayaknya Euro banget gitu, pakai jas, rapi gitu. Dan nyanyi itu loh Pak, aku seneng tuh nyanyi itu Pak. Kalau di tempat lain nyanyinya gak ada. Apa yang membuat saudara memilih Kristen ketimbang agama yang lain? Ya pokoknya didorong aja lah sama teman atau sama saudara ataupun karena mama papa saya Kristen ya udah saya. Nah saudara, mari saudara pulang renungan kenapa sih saudara Kristen itu? Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang pasti dari semua agama, the only one Kristen yaitu Kristus, yaitu Yesus, yang kalau kita percaya bahwa tidak ada di agama yang lain menyatakan bahwa Tuhannya lahir ke dunia, Tuhannya mati bagi kita dan dia bangkit. Artinya apa saudara? Saya pilih Kristen karena Tuhan Allahnya itu turun ke dunia menebus dosa dan dia nggak sekedar mati buat saya, tapi dia bangkit. Ini penting kata bangkit nih, tadi WL udah sempat singgung. Jikalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita Kristen. Nanti di bawah ada poin terakhir saya akan sebutkan buat kita semua. Cilakalah kita, nggak ada meaning banget kita hari ini beribadah seperti ini. Dan kita tetap kerja Bapak Ibu dalam Tuhan. Tapi yang jelas kenapa saya Kristen, karena Yesus itu bangkit. Oke klik. Nah, yang pertama Ibu Bapak dalam Tuhan, kebangkitannya memberikan pengharapan. Amin saudara ya. Jangan sampai kebangkitan itu cuma cerita agama, lalu saya nggak punya dampak. Saya tidak merasakan harapan itu. Klik ayatnya yang saya pakai. Saya ambil dalam Lukas 24 ini, saudara, perjalanan orang murid ke Emmaus, saudara. Ayat 5-6, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia nggak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu kalau yang pernah ke Holy Land, saudara akan diajak ke makam Yesus yang ada tulisannya, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. He is not here. He is a risen, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Dia sudah bangkit. Tapi saudara ada pertanyaan yang menarik. Waktu perempuan datang ke makam Yesus, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Cari Yesus yang hidup di antara orang mati. Di sini ada, kalau saya nggak jauh dari sini ada makam Menteng Pulo ya. Saudara kalau saudara cari orang hidup di antara orang mati nggak akan pernah ada, betul saudara? Nah, kalimat ini menarik buat kita semua bagaimana memadukan antara Yesus yang hidup kau cari di tempat orang yang mati. Sementara orang yang hidup tadi mencari itu sebenarnya orang yang mati ketemu Yesus yang hidup, kira-kira gitu saudara ya. Secara narasi kita melihat bahwa perempuan-perempuan itu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati. Tapi bagi Tuhan melihat perempuan-perempuan ini yang mati di dalam dosa, dia mencari Yesus yang hidup, kira-kira itu saudara ya. Nah, apa sih persoalan hidup kita yang paling berat itu? Apa sih pergumulan kita yang paling membuat kita tuh nggak bisa berdaya? Ya sebenarnya sebuah kematian, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan. Maafkan saya Bapak Ibu ya, serajin-rajin saudara bekerja, dan saudara misalnya tidak ada naik pangkat ataupun udah rajin gitu, mungkin nggak dinilai gitu, nggak diberi reward, bahkan nggak naik jenjang saudara. Seberat hidup saudara itu pun nggak sebanding kalau saudara tidak berelasi dengan Tuhan. Kita akan mati Bapak Ibu dalam Tuhan. Serajin saudara beribadah pun, sebaik apapun saudara di kantor nolongin pekerjaan satu yang lain, orang bilang itu baik.
Tapi tanpa Yesus yang bangkit dalam hidupmu, Bapak Ibu, dan masalah kita adalah kematian, Bapak Ibu. Sejenak apapun yang kita raih hari ini, kita akan tinggalkan di dunia ini, kita akan mati, Bapak Ibu. Khotbah ini bukan nakut-nakut ini, Bapak Ibu ya, tapi memberitakan kepada kita tentang bagaimana aware dalam hidup ini bahwa rentan waktu kita itu sangat terbatas. Dan ujungnya adalah kematian. Dan kematian ini dianggap orang akan takut tuh kalau udah menjelangnya gitu. Sementara kalau kita masih sehat walafiat, masih nge-gym, masih bisa hahaha segala macam, kita masih hidup seperti 1000 tahunnya lagi kira-kira. Tapi yang jelas Bapak Ibu Tuhan, bukti hari ini, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Dan itu kematian adalah satu yang paling nggak bisa diselesaikan oleh manusia. Sesaleh-salehnya saudara pun tidak dapat membuat kematian itu menjadi kehidupan. Tapi Yesus yang bangkit berikan pengharapan kepada kita. Sekalipun engkau mati, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Buat saya itu lebih dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cerita sebuah agama supaya saudara, enggak saudara, tapi ini menjadi kepastian yang kepercayaan tidak pernah jamin itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saudara bekerja begitu berat, ingat Yesus yang bangkit, kematian pun Tuhan beri harapan bagi kita semuanya. Amin saudara ya. Klik. Saudara tahu Martin Luther ya, tokoh reformasi yang luar biasa saudara ya. Tapi dalam perjalanan hidupnya pun dia mengalami depresi yang berat, hampir putus asa dan tidak lagi mau melayani Bapak Ibu. Sampai istrinya Catherine van Bora satu ketika mengingatkan, Martin ayo come on bangkit. Tapi Martin Luther rasanya udah lelah. Orang begitu egois katanya saudara. Dan dengan segala argumentasinya Martin Luther tidak lagi mau melayani. Dan satu ketika Catherine van Bora mengingatkan. Dan dia bilang gini, oke, satu kali Van Bora pakai baju hitam-hitam, dia mau pergi keluar rumah. Lalu Martin Luther bilang, mau kemana kau? Saya mau ke makam Yesus. Loh, ngapain? Yesus kan sudah mati. Martin Luther langsung bilang, siapa bilang Yesus mati? Yesus sudah bangkit. Lalu Catherine Bora bilang, lah kalau Yesus bangkit, kenapa engkau tidak lagi melayani Tuhan? Kau putus asa, kau tidak berikan harapan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara, dengan kalimat yang sederhana itu, Martin Luther teringat kembali bahwa iya Yesus itu sudah bangkit. Selelah depresi kita Bapak Ibu, pergumulan keluarga apapun yang kita alami hari ini, saya percaya dalam hidup iman kita kepada Kristus, Yesus yang bangkit selalu berikan harapan yang baru bagi kita semuanya. Saudara, percayakah engkau? Do you believe? Kita harus trust sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kebangkitannya mengubah hidup. Ayatnya, saudara. Klik. Ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, saya nggak tahu berapa lama saudara kenal Tuhan ya. Saudara masih exciting gak sih jadi orang Kristen? Atau saudara jadi orang Kristen tuh lagi makan siang, doa, janganlah udah kita bismillah aja gitu saudara. Kita berdoa tuh, udahlah enak, udahlah kita makan itu saudara. Saudara masih bangga gak sih jadi orang Kristen gitu saudara? Atau saudara mulai biasa aja lah jadi orang Kristen, gak usah so suci gitu saudara ya. Tapi Bapak Ibu diingatkan kepada kita firman Tuhan pada hari ini Bapak bahwa kebangkitan Kristus harusnya mengubah hidup kita. Apakah Bapak Ibu ketika baca Alkitab masih penuh gairah? Atau saya nggak tahu ya, saya juga sempat ngomong sama teman-teman yang di grup di handphone ya. Kita rasanya hari ini hampir tiap pagi kali sampai ketemu orang tuh WA grupnya tuh kasih firman tuh sampai kita mungkin enak gitu saudara. Ini firman lagi gitu saudara. Tapi Bapak Ibu satu hari kelak mungkin saja firman tidak lagi bisa di-share kepada kita. Sementara istilahnya banjir banget nih dengan firman, saudara merasa enak atau saudara tambah suka cita atau baru ketika kayak COVID baru kita sadar, aduh ternyata baca firman itu menguatkan ya. Sampai ada teman saya yang orang dewasa muda di mana dia bisnis emas ya, saudara bisnis emas. Ketika dia COVID, waktu saya datang ke dia bilang, aduh Pak Sony,
Saya waktu dapat COVID itu ya, istri saya, anak-anak saya punya toko emas tuh kayak nggak ada apa ya, kata dia, nggak ada gunanya, nggak bisa nolong saya dari COVID. Saya udah langsung kayak udah putus asa. Saudara, jadi satu yang selalu saya tunggu, karena kan nggak boleh ngapa-ngapain ya kira-kira ketika ada orang kasih firman. Aduh itu nguatin banget. Sementara kalau saya ingat toko emas itu yang kata banyak gitu, boro-boro nguatin, yang ada aduh ngapain, bukan ngapain maksudnya emas banyak yang dia perjualbelikan tuh nggak dapat menolong bersama dengan keluarga. Sampai dia mau bayar ratusan juta nggak mampu menyembuhkan. Tapi firmannya Pak ketika ada yang kirim, aduh itu kayak semacam menguatkan manusia batiniah dia. Kan dia percaya kepada Tuhan, dia bisa survive dan bisa puji Tuhan. Itu melebihi emas yang dia jual Bapak Ibu dalam Tuhan. Mengubah hidup, klik. Saudara tahu Nicky Crash ya? Nicky Crash ini dia preman lah, preman saudara di Spanyol itu saudara. Satu kali ada pendeta namanya David Wickerson ini datang, dia bilang sama Nicky Crash bahwa Tuhan mengasihimu, tapi Nicky Crash malah nampar di pendeta. Macam-macam kira-kira saudara. Sampai David Wickerson gak putus asa, dia kembali datang ke Nicky Crash, dia bilang bahwa yang saya tahu pasti Tuhan mengasihi kamu, karena Nicky Crash ini orang tuanya sampai julukin dia tuh anak setan. Bayangin saudara ya, karena keluarganya dukun. Jadi anaknya Nicky Crash ini pernah julukan anak setan. Saudara ya. Tapi David Wickerson kepada si Nicky Crash bilang bahwa aku diutus Tuhan untuk beritahukan bahwa engkau dikasihi Tuhan. Tapi lagi-lagi setiap kalimat yang muncul kepada dia, maka pendeta ini digampar saudara. Saudara ada yang berani kan saudara kalau saya bilang, bro Tuhan mengasihimu, saudara, mungkin kita semua akan demo kira-kira saudara ya. Tapi Bapak Ibu Tuhan, tapi David Wickerson karena dia tahu Bapak Ibu pesan Tuhan harus disampaikan saudara. Bahkan Nicky Crash bilang dia mau bunuh. Dan David Wickerson bilang sekalipun kau bunuh, tanganku diputusin segala macam. Tetap setiap tubuh saya yang kau potong, Tuhan mengasihimu. Dia tetap cuek Bapak Ibu dalam Tuhan. Nah, satu kali David Wickerson ngadain KKR. Nah saudara, Nicky Crash ini ngadain gara-gara. Jadi datang bersama teman-teman, pas waktu ibadah mau persembahan, itu yang kasih persembahan diambil persembahannya masih Nicky Crash saudara, teman-temannya saudara. Bukan bendahara yang ngambil ya, saudara. Preman yang ngambil uang bendahara. Kita lagi persembahan, tiba-tiba preman datang ngambilin uangnya saudara. Tapi saudara kasih dalam Tuhan ya, hebatnya adalah saudara di tengah seperti ibadah itu, orang-orang itu ketika memberi gak terpengaruh dengan preman yang ngambil uangnya. Yang dia tahu pada saat beribadah dia bilang dia datang memberi persembahan kepada Tuhannya yang hidup. Saudara, it's very simple. Roh Tuhan hadir buat Nicky Crash yang begitu keras hatinya. Melihat hal itu dia bertobat Bapak Ibu Tuhan. Maka hari ini dia jadi penginjil. Dan semua preman teman-temannya saudara, bertobat saudara. Tadinya dia anak setan, sekarang jadi anak Tuhan Bapak Ibu Tuhan. Ada perbedaan, ada yang mengubah hidup kita. Saudara, berapa lama saudara saya ikut Tuhan? Ada gak sih yang berubah? Ada sih Pak, apa tuh? Dulu saya marah Pak. Sekarang pemarah, tambah parah itu saudara. Itu tambah parah namanya Bapak Ibu. Tapi setidaknya ada yang berubah dalam hidup kita. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan Pak, saya tuh datang ke kantor suka telat-telat kira-kira saudara ya. Tapi setelah kenal Tuhan, aduh Pak jangankan telat, 1 menit aja saya rasanya salah. Tapi bukan kantor sini ya saudara, ini kesaksian teman-teman saya saudara. Ada yang berubah ketika dia kenal Tuhan yang memang mengubah hidupnya. Kira-kira gitu saudara. Ibu-ibu yang dulu belum kenal Tuhan mungkin sangat cerewet kira-kira saudara ya. Tapi setelah kenal Tuhan, ya bisa direm lah ya cerewetnya saudara ya. Saya ada banyak saksian bahwa orang-orang yang memang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, mengalami kebangkitan Tuhan, memang hidupnya dirubah saudara. Karena yang terpenting dalam hidup ini kan bukan soal kalung salib yang kita gantungkan di leher, benar saudara. Tapi apakah kalung salib yang kita gunakan itu memang mengubah hidup kita? Kalau cuma sebuah identitas,
nggak ada perubahan hidup, ngapain Bapak Ibu? Sampai teman saya yang muslim bilang begini, di ayatnya dia ya, ayatnya dia. Dia bilang manusia yang terbaik dalam dunia ini adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah keren juga saudara ya. Dan Yesus itu udah lakukan buat kita loh. Iya. Dia bukan hanya bermanfaat, dia mati buat saudara dan saya. Dan itu mengubah hidup kita. Nah kalau nggak berubah, jangan-jangan saudara belum mengalami kebangkitan Tuhan. Tapi saya percaya doa saya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Amin saudara ya. Klik. Terakhir. Nah kebangkitannya memberikan kemenangan. Ini penting bagi salam Tuhan. Klik. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan waktu Yesus lahir saudara, maka salamnya adalah jangan takut. Jangan takut, selalu bilang jangan takut. Tapi ketika Yesus telah bangkit mati di kayu salib saudara, maka salamnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Apa saudara? Waktu jangan takut itu Tuhan ingatkan, kematian itu sangat menakutkan. Tapi di depan Tuhan kita diberikan kemenangan. Dan Yesus digenapi, yaitu dia mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, dan dia bangkit hari ketiga, Bapak Ibu dalam Tuhan, maka ada pendamaian antara Allah Bapa kepada kita melalui Kristus, pengantara kita. Maka Bapak Ibu, klik boleh, klik. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau kita Kristen, tapi Yesus yang gak bangkit, tetap binasa Bapak Ibu. Tapi puji dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus kita tuh bangkit. Sehingga iman kita, percaya kita gak pernah sia-sia. Bahkan hal sekecil apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu dampaknya besar, saudara. Upahmu besar di surga. Mungkin pelayanan kamu cuma ngelurusin kursi nih hari ini, saudara ya. Belum pada datang, saya rapiin, saudara ya. Mungkin sekedar itu, simple. Tapi kau kerjakan buat Tuhan, itu bermanfaat besar buat kita semua, Bapak Ibu. Ya mungkin cuma ngerapin kabel-kabel, saudara ya. Atau mungkin cuma ngerapin selamat, shalom. Atau mungkin cuma bilang, jangan lupa ya minggu depan datang lagi. It's very simple. Tapi itu sekecil itu pun Tuhan perhitungkan. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit buat kita saudara. Tapi kalaupun Tuhan sudah nggak bangkit bagi kita saudara, saudara beri sumbangan di persekutuan doa, tolongin orang rumah sakit, kebaikan apapun kita, kalau Yesus nggak bangkit, kita tetap binasa Bapak Ibu. Jadi betapa luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Klik. Saudara, keajaiban kebangkitan Kristus. Saudara, ada orang berpikir gini ya. Ketika Yesus bangkit, maka orang berpikir kebangkitannya itu setelah kita mati. Jadi saya akan dapat kebangkitan itu kalau saya mati, nah saya akan bangkit. Kira-kira gitu saudara. Tapi Tuhan ingatkan kita, no. Sejak Yesus bangkit itu, hari ketiga, maka kita pun yang percaya itu bangkit bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita mengalami kebangkitan itu enggak setelah kita mati. Maka Yesus 40 hari dia masih hidup di tengah-tengah murid-muridnya. Bahwa kebangkitannya bukan setelah kematian kita bangkit. Tapi Yesus bangkit dan kita percaya maka kita mengalami kebangkitan. Dan Tuhan kasih kita manusia baru bagi kita semuanya. Jadi jangan berpikir kebangkitan Tuhan itu kita alami nanti kalau kita udah mati. Tapi sejak kau percaya kepada Yesus, harusnya kita ciptaan baru di hadapan Tuhan. Kita harusnya lahir baru, bukan manusia lama lagi. Kalau kita masih berkutat di sana, jangan-jangan kita belum menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Keajaiban kebangkitan Kristus ketika kita lahir baru, manusia baru, hidup kita berubah, kita punya kemenangan bersama dengan Tuhan. Klik. Saudara lihat gambar ini ya. Gambar Yesus bangkit mengetuk pintu. Saudara lihat, perhatikan gambarnya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang salah nggak dari gambar ini? Coba grup ini. Melihat ada yang salah nggak dari gambar ini? Atau betul? Pas ya. Wajahnya tegang-tegang. Jangan tegang-tegang. Yesus sudah bangkit. Sebelah kiri mungkin saudara bisa lihat. Apakah ada yang salah dari gambar ini?
Tidak menemukan ya? Oh salah. Jadi katanya saudara, waktu ada gambar Yesus mengetuk pintu ini, ada yang protes. Kenapa? Karena nggak ada gagangnya di depan. Betul ya? Saya baru berarti, oh iya juga ya, nggak ada gagangnya. Jadi ada yang protes karena nggak ada gagangnya di pintu depan. Lalu dia bilang, enggak, memang gambar ini sengaja, gagangnya nggak ada. Gagangnya ada di dalam. Supaya apa saudara? Ketika Yesus mengetuk pintu, yang dalam yang buka, bukan yang luar. Beda sama iblis ya. Gak usah pakai gagang pintu, dia dobrak. Tuhan dia masuk, saudara. Dia menguasai hidup saudara. Tapi Yesus sangat menghargai kebebasan kita dalam memutuskan hidup saudara dan saya hari ini. Kalau memang Yesus itu bangkit, dia ketuk pintu hati kita. Kau udah banyak dengar firman mungkin, tapi berapa banyak kita juga mengeraskan hati kita. Tuhan sudah ingatkan kita, ampuni. Tapi kau enak banget diampuni. Keenakan dia Pak. Tuhan mungkin ingatkan, kasih dia tolong. Tapi gue udah berkali gue tolong, tapi dia begitu terus. Kita mungkin masih mengeraskan hati. Kita mau mulai berpikir cari cara kira. Saudara, Yesus yang bangkit mengetuk pintu hati kita. Kalau hari ini Tuhan sampaikan firman-Nya bagi kita semuanya. Dalam kebangkitannya kita ada kemenangan, dalam kebangkitannya ada kehidupan yang baru, dalam kebangkitannya kita memperoleh hidup yang baru. Mari kita berubah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita di momen Paskah ini. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, upah dosa adalah maut. Maut bukan bicara tentang kecelakaan maut ya di KM 97 gitu saudara. Ini maut tentang keterpisahannya antara Tuhan dan penciptanya. Dengan ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, maka maut itu telah direlasikan kembali oleh Yesus yang telah bangkit bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu salam Tuhan. Kita naikkan pujian sebab dia hidup. Worship saja ya Pak ya. Kita teduhkan hati kita. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dengan pujian yang sungguh-sungguh. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sementara musik melalui pujian dengan lembut, ada waktu 1-2 menit. Mari kita endapkan firman Tuhan dalam hati kita, dalam jiwa raga kita pada siang hari ini. Apakah engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Di momen Paskah yang penting ini, kembali Tuhan ingatkan kita. Ketika dia bangkit, harusnya mengubah hidup kita. Ketika dia bangkit, harusnya selalu berikan harapan bagi kita. Bahkan dalam setiap kebangkitannya,
Kita percaya diberikan kemenangan bagi kita. Apa yang menjadi pergumulanmu siang hari ini? Mungkin masa depanmu, keuanganmu mungkin, usahamu, mungkin cita-citamu, keluargamu mungkin. Bahkan keterikatan hidupmu hari-hari ini yang orang lain gak tahu. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus melepaskan setiap keterikatan kita pada siang hari ini. Bahkan di momen yang indah ini, apapun pergumulanmu siang hari ini, biarlah Yesus yang bangkit itu memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami kembali bermakna ketika Yesus hidup dalam hidup kami. Setiap apapun yang kami lakukan, kami tahu Engkau pegang hari esok dalam hidup kami, Tuhan. Pergumulan kami ketika kami bekerja, masa depan kami dalam jenjang karir kami, Tuhan. Keluarga kami, Tuhan. Kesehatan kami, bahkan iman kami, Tuhan tolong. Biar hidup kami tetap berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati persekutuan doa di tempat ini ya Tuhan. Bila kerajinan kami bukan didasari karena liturgi keagamaan kami, tapi didasari karena hati kami berkobar-kobar. Karena Engkau yang telah bangkit dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk bersama Tuhan. Saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Pengumuman minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa di sini, dilayani oleh Bapak Pendeta Willing Haryanto. Kita ketemu lagi di waktu yang sama. Puji Tuhan untuk khotbah hari ini bisa ditutup Bapak. Kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang akan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang telah hadir pada siang hari ini Tuhan, yang beribadah siang hari ini Tuhan, tidak luput dari lawatan Tuhan, bahkan tidak luput dari berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sejenak kami bersyafaat buat apa yang kami doakan pada siang hari ini. Kami berdoa buat Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, jajaran manajemen, staf sampai ke bawah. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Bahkan kepada jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkati usahanya, pekerjaannya, keluarganya, juga Tuhan berkati. Juga Tuhan sertai proses pemasaran hotel residen Sun Regis dan Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan, sehingga semuanya boleh terisi dengan baik dan setiap orang-orang yang sewa di tempat ini boleh menerima damai dan anugerah Tuhan ya Bapak. Tuhan tolong, Tuhan berkati pemasaran di tempat ini ya Bapak. Dan Tuhan juga tolong persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini Tuhan. Setiap Jumat yang kami lakukan, biarlah Engkau sendiri akan membawa setiap umat-Mu yang bekerja untuk bisa boleh hadir bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Berkati pengurus doa Raja Wali Group ini agar tetap setia untuk terus melayani Tuhan, dan kami semua yang hadir untuk sama-sama berngiring Tuhan. Kami doa kesembuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami percaya Tuhan sembuhkan pada mereka semua ya Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Para pemimpin negara ini Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap kebijakan hanya untuk mementingkan rakyat banyak ya Tuhan. Bukan untuk kepentingan golongan ataupun partai sekalipun ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong negara ini Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Biarlah berkat Tuhan
tercurah atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan kembali ke tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu terus memberkati dan menuntut kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh diberkati oleh kasih dan anugerah Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu memberkati kita pada siang hari ini. Usai sudah persetujuan kita pada siang hari ini, pujian penyembahan sudah kita naikkan pada Allah kita yang kudus. Bahkan taburan firman Tuhan telah sampaikan bagi kita semua. Bawalah pulang firman Tuhan ini, renungkan itu siang dan malam. Lakukanlah kehendak Tuhan, jangan kehendak sendiri. Dan ketahuilah kasih dari Bapa di surga, anugerah terbesar dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita, bimbingan, tuntunan, arahan, tempat penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya terus bawa kita kepada kebenaran demi kebenaran, hingga kita mulai kemenangan demi kemenangan, mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Sila duduk sejenak. Terima kasih.